Saya akan bertanya kepada Pak Haji Sodek. Pak Haji Sodek, iya, pandangan kasus Sambo nih tentang pandangan Islamnya tuh gimana sih? Mbak Intan, Ya. membahas kasus Sambo dalam pandangan Islam, kita menyadari bahwa jabatan, pangkat, kedudukan, kekayaan itu bukan segala-galanya. Kalau melihat kasus Sambo itu, di dalamnya adalah ego. Ego di dalamnya sangat kuat, sehingga rasa kemanusiaan itu tidak ada di dalamnya, Mbak Intan. Jadi ketika Allah sudah menciptakan makhluk yang bernama manusia itu, Allah memerintahkan bahwa malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, Mbak Intan. Kemudian malaikat mau sujud, dalam arti sujud itu bukan menyembah. Sujud di sini adalah rasa hormat, bahwa itu juga sama-sama makhluknya Allah. Nah, iblis itu tidak mau. Bahkan ditanya oleh Allah di dalam Quran juga, qala ma mana'aka alla tasjuda. Kenapa iblis kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam seperti malaikat mau sujud kepada Nabi Adam? Kemudian iblis menjawab, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah SWT, jumpa lagi dengan saya Intan, host Wak Haji Sodek TV dalam acara Ngobrol Penyejuk Hati. Pada kesempatan kali ini, saya dengan Wak Haji Sodek akan membahas tentang kasus Sambo dalam pandangan Islam. Sebelum membahas lebih jauh tentang kasus Sambo dalam pandangan Islam, dan saya di sini sudah bersama Wak Haji Sodek. Sebelum itu kita menyapa dulu Wak Haji Sodek. Assalamualaikum Wak Haji Sodek. Salam Mbak Intan. Gimana kabarnya Wak Haji? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mbak Intan? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Sehat ya Mbak Intan ya? Sehat, alhamdulillah, sehat selalu. Memang sehat itu sangat penting Mbak Intan. Iya, penting banget. Karena apapun tidak sehat itu tidak bahagia Mbak Intan. Mbak Intan punya harta banyak, kalau nggak sehat ya nggak bahagia Mbak Intan. Ya Mbak Intan. Jadi sehat itu yang paling penting, paling utama. Oh, paling penting dan paling utama sehat itu Mbak Intan. Ini Wak Haji, kita sekarang ngobrol santai aja nih tentang kasus Sambo dalam pandangan Islam. Iya Mbak Intan. Nah, sebelum kita membahas ngobrol nih, kita minum-minum dulu, kita nikmatin dulu. Kini aku udah sediain makanan nih. Iya, kentang, tuh. Luar biasa ini Mbak Intan. Monggo, dinikmati. Iya, terima kasih Mbak Intan. Ya, kita minum dulu. Saya minum loh Mbak Intan. Iya, monggo silakan. Nah, itu enak ya. Banget nih. Apa itu? Ini kentang, ada ya, Mbak? kentang. Mbak Intan ya, coba ya. Enak sekali ini kayaknya. Iya. Insya Allah. Baik sekali Mbak Intan. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah SWT, setelah menikmati kopi bersama Wak Haji Sodek, maka selanjutnya saya akan bertanya kepada Wak Haji Sodek tentang kasus Sambo ini, yang mana dalam sosial media diberitakan dengan penuh kebohongan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Wak Haji Sodek tentang kasus Sambo ini, yang mana kasus Sambo ini di sosial media penuh dengan kebohongan. Pada awalnya kasus ini yaitu tembak-menembak, kemudian muncul lagi berita tentang pelecehan seksual, dan sekarang terbongkarlah kasus Sambo ini adalah perencanaan
pembunuhan. Sahabat-sahabat, selanjutnya saya akan bertanya kepada Wak Kaji Sodek. Halo Wak Kaji, Halo juga. Tapi kan melo. Sahabat-sahabat, saya akan bertanya kepada Wak Kaji Sodek. Wak Kaji Sodek, Iya, pandangan Sus Sambo nih tentang pandangan Islamnya tuh gimana sih? Oh ya, pertanyaan yang bagus itu Mbak Intan. Jadi saya menyapa dulu ya. Iya, silakan. Sahabat-sahabat channel Wak Kaji Sodek TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan Mbak Intan. Ya. Membahas kasus Sambo dalam pandangan Islam. Tadi Mbak Intan sudah menyampaikan, bahkan dalam sosial media itu diberitakan bahwa kasus Sambo itu memang penuh dengan kebohongan. Artinya kita sebagai masyarakat atau netizen yang mana ketika melihat berita tentang Sambo itu menunjukkan kita menyadari bahwa jabatan, pangkat, kedudukan, kekayaan itu bukan segala-galanya. Artinya justru kalau melihat kasus Sambo itu di dalamnya adalah ego. Ego di dalamnya sangat kuat sehingga rasa kemanusiaan itu tidak ada di dalamnya, Mbak Intan. Maka di dalam Al-Quran itu sudah banyak diceritakan Mbak Intan ya, bahwa ketika Allah berkata kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, saya akan menjadikan makhluk lain selain kamu, yaitu khalifah di muka bumi ini. Yang khalifah yang dimaksud itu adalah manusia. Nah, pada saat itu adalah Nabi Adam. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan berkata kepada malaikat, malaikat menjawab Mbak Intan bahwa apakah manusia nanti tidak menjadi perusak di muka bumi. Kemudian Allah menjawab kepada malaikat bahwa saya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih mengetahui daripada kamu malaikat. Akhirnya Mbak Intan ya, nanti ada hubungannya ini maksudnya. Ini Mbak Intan saya bercerita dulu tentang penciptaan manusia, kemudian nanti kita hubungkan dengan kasus Sambo. Nah, jadi ketika Allah sudah menciptakan makhluk yang bernama manusia itu, maka Allah memerintahkan bahwa malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, Mbak Intan. Kemudian malaikat mau sujud, dalam arti sujud itu bukan menyembah, tapi sujud di sini adalah rasa hormat, bahwa itu juga sama-sama makhluknya Allah. Nah, iblis itu tidak mau. Bahkan ditanya oleh Allah di dalam Quran juga, qala ma mana'aka alla tasjuda. Kenapa iblis kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam seperti malaikat mau sujud kepada Nabi Adam? Kemudian iblis menjawab, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia, Allah. Inilah penyakit ana khairum minhu itu, Mbak Intan. Saya lebih baik itu penyakit. Nah, penyakit saya lebih baik dari kamu, saya lebih baik dari dia, itu penyakit. Penyakitnya adalah ana khairum minhu. Itu penyakit yang dibawa oleh iblis sejak dulu. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Akhirnya, loh, mengapa kamu bilang begitu? Iya, saya memang lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bahwa
saya diciptakan dari api lebih mulia, sedangkan Adam dari tanah. Nah, dari peristiwa ini, kalau dihubungkan dengan peristiwa kasusnya Sambo, Mbak Intan, bahwa itu tidak beda jauh, bahwa di dalamnya Sambo itu punya penyakit khairum minhu, lebih baik, aku lebih baik dari siapapun, karena disitulah muncul kesombongan. Kesombongan itu Mbak Intan bisa dari mana-mana ya. Iya. Sombong dari kekayaannya, sombong dari jabatannya, sombong dari ketampanannya, Kecantikannya. sombong dari kecantikannya. Nah, Sambo ini jenderal bintang 2 yang merasa dirinya bisa melakukan apapun. Nah, ketika melihat awal adanya pelecehan seksual yang dilakukan ajudannya kepada istrinya Putri Chandrawati, maka berita itu ditelan mentah-mentah. Artinya bisa jadi itu salah, bisa jadi itu betul. Karena nggak ada buktinya. Karena tidak ada buktinya, bahkan diberitakan berkali-kali yang seperti dijelaskan oleh Mbak Intan tadi kan, di sosial media pun beritanya berganti-ganti, dan penuh kayak bohong gitu. Penuh dengan kebohongan. Diberitakan saling tembak menembak antar polisi, diberitakan tentang pelecehan sosial, diberitakan pelecehan seksual, kemudian endingnya juga diberitakan perencanaan pembunuhan. Jadi melihat kasus Sambo ini, jangan sampai kita menjadi Sambo-Sambo berikutnya. Jangan sampai, Mbak Intan. Jangan sampai. Artinya bahwa kita punya jabatan itu mestinya menjadi pengayom, menjadi pelindung, melayani masyarakat kalau kita punya jabatan. Kalau kita menjadi orang kaya, diberikan kekayaan oleh Allah, maka kita tugasnya adalah banyak bersedekah. Kalau kita punya ilmu, diberikan ilmu oleh Allah yang luas, bukan kita menjadi sombong, tapi kita memanfaatkan ilmu, mengamalkan ilmu kita. Gitu. Ya kalau kita nggak punya apa-apa, ya kita diam. Itu Mbak Intan. Iya. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah SWT, setelah saya membahas kasus Sambo ini dengan Wak Haji Sodik, saya dapat menyimpulkan bahwa kesombongan itu adalah malapetaka dunia, yang mana kesombongan itu bisa berasal dari jabatan, pangkat, dan kedudukan. Kesombongan itu berasal dari kecantikan dan ketampanan. Kesombongan itu berasal dari harta dan kekayaan. Dan yang terakhir, kesombongan itu berasal dari ilmu yang luas. Maka oleh karena itu, janganlah jadi orang yang sombong. Maka orang yang sombong itu adalah temannya iblis. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai orang yang... Maka janganlah menjadi Sambo-Sambo yang berikutnya. Dan janganlah menjadi iblis di era yang modern ini. Ke acara ngopi, ngobrol penyejuk hati kali ini menarik dan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa subscribe-nya ya. Dan ditunggu komennya di bawah ini. Saya Intan, host channel Wak Haji Sodik TV. Pamit undur diri, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Wak Haji Sodik mohon juga pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Wak Haji, kita sambil makan-makan minum-minum dulu nih. Iya Mbak Intan, terima kasih. Ayo kita minum kita yuk. minum Ya yuk. kita minum dulu. Kita minum dulu.